sebenarnya secara umum Mariara itu genrenya horror thriller. Tapi kami menawarkan konsep yang dimana kita mengakomodir sih semua apa namanya kondisi. Jadi sebenarnya di dalam Mariara itu ada istilah mindset flat. Jadi ada horornya, ada romansnya juga, tapi yang dominan horor dan thriller. Ya, sebenarnya ini urban legend ya. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, ini kisah yang sebenarnya ada di Tanah Minahasa di Sulawesi Utara yang sehari-hari terjadi di sekitar kita, tapi ini sebenarnya tabu untuk dibicarakan. Gitu. Jadi orang-orang itu nggak boleh atau nggak mau membicarakan. Nah, ini kami memberanikan diri untuk mengangkat hal ini karena ini menjadi fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat. Saya selalu memberi support karena film ini lain daripada yang lainnya ya, apalagi karena kan Rika juga dari Manado, makanya sangat support ya Pak ya. Ya karena sudah lama kan tadinya sih pengen main, karena udah lama nggak main, udah lama akhirnya ya dibuatin film ini aja. Oh kalau bermain saya enggak, saya cuma hanya di belakang layar aja dan berdoa kan. Ya karena ini pakai logat Manado, cuman kita tetap akan ada subtitle. Dari subtitle itu pasti ya orang pasti penonton audiens pasti akan ngerti. Dan ini ceritanya juga menarik gitu. Karena setiap berapa menit itu ada perpindahan scene. Jadi orang akan menarik dan bisa mengikuti alur cerita yang ada di Mariara gitu. Dan ini relate sih sebenarnya, cerita yang diceritakan di Mariara ini relate dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ini menjadi cerminan buat penonton gitu. Oh ternyata ada ya karakter kayak gitu. Oh ternyata karakternya cocok ya sama karakter yang selama ini kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Memang sebetulnya itu yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kita semua tahu gitu. Tahu dalam pengertian ada kejadian-kejadian yang memang tidak jarang ya, misalnya di tetangga kita ada kejadian seperti ini. Kita udah tahu sih sebenarnya, wah itu ini ada kelakuannya si Mariara ini. Sebenarnya sih pada intinya ya kalau dilihat, karena ini pesan-kesannya jangan percaya, kita tetap percaya sama Tuhan. Walaupun misalnya ada ketua kita yang bisa menyembuhkan atau apa, tetap kita percaya sama Tuhan. Saya gini ya, kenapa 5 tahun? Pertama memang tadi kan saya sempat sebutkan sebenarnya ini tidak bisa dihapus. Yes. Tapi kemudian karena keberanian kami dan segala macam usaha, karena melihat ada hal yang perlu, kayaknya ini semua orang ini bisa bagus untuk tahu kan, bahwa memang ini ada kisah-kisah kejadian yang nyata gitu. Nah, pastilah tantangan pertama itu terjadi gitu. Dan ya dalam prosesnya kami jujur kehilangan kurang lebih ya, saya tidak ingin mengatakan ini untuk menyebutkan bahwa dengan kehilangannya 7 orang kru film Mariara itu berarti tumbal, enggak, bukan. Kenapa? Karena kalau memang film ini enggak jadi, kalau tidak diinginkan oleh Yang Maha Kuasa pasti nggak akan selesai. Tapi ya kita bersyukur ya, alhamdulillah puji Tuhan film ini bisa selesai. Berarti itu bukan kehendak itu gitu, dengan ada teman-teman kami yang meninggal di tengah-tengah syuting. Tidak ada urusan dengan mistis. Tidak ada, menurut saya tidak ada urusan dengan mistis. Tapi orang menghubung-hubungan itu. Nah, kenapa? Karena prosesnya terjadi dalam proses syuting. Nah, saya pikir itu juga hal wajar terjadi di film-film yang lain kan begitu. Bisa aja ada yang sementara syuting tiba-tiba ada kejadian, dan itu menurut saya wajar saya terjadi. Tapi dalam proses pembuatan film Mariara, saya menganggap itu tidak ada hubungan. Kenapa? Karena kita akhirnya bisa tuntas, bisa selesai. Nah, tapi kejadian-kejadian yang itu jujur misalnya dialami oleh Leon sendiri gitu. Leon sendiri mungkin boleh cerita. Ya saya sih percaya nggak percaya sama hal bisnis kayak gitu, cuman selama proses syuting berjalan itu dalam 1 minggu pertama kita ke desa Pelita, di mana itu yang desa terpencil yang harus lewat mobil off-road, dan di hari ketiga saya emang nggak pernah cerita masalah ini sebenarnya sama teman-teman kru dan teman-teman cast yang lain.
saya tidur selama 3 malam itu apa sih bahasanya, ketindihan, tau nggak? Dan itu terjadi selama berturut-turut 3 kali gitu. Nah terus saya kayak mikir apa ini gara-gara syuting film horor ya gitu. Cuman di luar itu ada bisikan-bisikan yang saya sadar, mungkin sadar nggak sadar ya, itu pokoknya ada bisikan-bisikan yang udahlah ngapain sih lo syuting kayak gini gitu, syutingnya nggak jelas apa semua segala macam, itu ada terngiang gitu. Jadi yang akhirnya ya saya percaya nggak percaya kayak gitu, cuman itu yang saya alami selama itu. Dan waktu di Goa Lemu juga memang banyak teman-teman yang mengalami kejadian yang sama gitu. Cuman itu yang dibilang tadi, bahwa ini walaupun ini mistis, tapi cenderung film ini mengangkat bahwa gimana kepercayaan kita kepada semesta, seperti itu. Ini sih keluarga mendukung aja, pokoknya ini harus keluar dan harus banyak yang tonton, tayang juga harus, ya kita berdoa nanti Film berikut pasti berikut ya, yang berikutnya. yang saya sebutkan tadi, sakit, tidak dalam sedang kejadian syuting terus, Ya. itu rata-rata semua karena sakit. Dan ya kami tentu ya ada beberapa yang waktu syuting memang sudah dalam kondisi sakit, karena dia memaksakan diri dalam kondisi sakit, akhirnya ya kejadian sesuai dengan ya kehendak Tuhan lah yang Maha Kuasa.